Oh iya. Tapi aku mendengar kabar Jepang lah. Iya, apa itu bang? Orang yang di belakang podcast ini. Parkot kan? Bos, parkot bos. Ada lah. Bisa kan capture. Sebenarnya ini hubungan Kem lah. Ya, kalau misalkan nonton podcast, kalau kamu jadi MC ini kan mikir deh. Kalau di era sekarang ya. Oke. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar kita kayaknya di tahun ini mengawalinya karena dua host sangat tenar ini. yang sangat tidak tergantikan. Ya setara Tantung Yahya Lon Helmi Yahya lah. Iya, Banding dong. Udah banding. Iya, si Tohang lah. Satunya siapa? Iya. Satunya. Iya. Kalian cari jokesnya. Pokoknya kita berpeluang untuk di take over nih kayaknya. Iya. Jangan salah kalau ternyata kita yang ternyata ditanyain. Iya. Dan nyari jadwalnya untuk barengan ini satu hal yang Magic. Nah, Itu juga. Iya. Kalau misalnya perlu dicari nih di dunia YouTube lah. Oke. Yang ketemu berdua nih lah jadi bintang tamu nih baru sekali. Iya. Ya lah kayak itu lah Bang lah. Ada dulu satu podcast juga, tapi bisa-bisa. Nah, Cuma strategi marketing. Nah, iya. Memang. Bun, kamu kan ngundang lo. Kayak mana dong? Ulur-ulur ya kan. Sore lo habari gitu. Oh iya. Siapa tuh lu? Oh bisa lu. Karena Indo yang. Iya. Aku bisa aja, gas aja. Iya. Kan kamu ulur lah. Oh pantas saya. Marketing. Pantas di detik-detik terakhir. Sama yang bisa, yang ulur gitu. Jadi emang sudah diatur itu. Sudah diatur. Iya. Tapi yang penting alhamdulillah bisa dua-duanya. Alhamdulillah. Thank you, Bang. Terima kasih atas Respect waktunya. dengan abang-abang senior kita. Demi sambil jalan loh. Iya, demi lah. Demi. Ya apa lu balasin lagi? Ya kan santai ya. Harus memikirkan isinya apa. Santai. Isinya. Kirakan amplop. Isinya. Ada amplopan kan apa? Iya. Kami terima Chris nih. Tinggal tap sekarang. Jual aset pulang. AC hanyar. AC Makanya Wani mau undang bintang tamu. Semalam memang banyak masukan. Coba undang bintang tamu. Iya. Ada cuma bertiga aja. Iya. Iya, sabar nih. Ini nunggu AC-nya. Ada purun juga kita menjadi bintang tamu ke sauna ya, Pak. Tapi emang ini dibikin setelah 30-an episode. Kita bikin segmen baru, Bang. Namanya Buka Udah Jalan jalan Baru. 30 episode ram. Mana kepikiran mana. hanyar AC jurang. Karena baru ada AC-nya, Bang. Padahal kami ini hendak di perumahan kah, di warung kah. juga. Apa kayak kami ini? Tapi kami ini segan Bang ya. Segan Segan Bang. juga. Segan. Karena Segan, Bang. melihat pian BMC itu bejat. Itu, Ya lo. Ya. Wah ini Masa harganya kami MC bokos kutang? Bos kutang bintang nah kan kasih dia terus. maksudnya pakaiannya aja segitu kayaknya kada sampai duit kita modal Iya. ini. Itu, Bang. Jadi minimal bikin nyaman. Ya, tegantar loh gitu loh. Iya. Tapi aku mendengar kabar Jepang lah. Iya, apa itu, Bang? Orang yang di belakang podcast ini. Tiba-tiba Di luar briefing. Ini benar-benar di luar briefing. tiba-tiba ini apa? Framingnya Ya, luar tapi biasa. iya TTK aja jar sekali. Iya, TTK aja. Iya, Barcode kan? Bos, barcode bos. Ada lah. Hah? Bisa kan capture. Ada. Masa boleh juga. Langsung. Untuk sempat mau lasidin tadi tuh. Ya gimana ya tadi? Ya, ini segmen Ya. baru, Bang. Namanya Buka Jalan Baru. Buka jalan baru. Yuuu. Tepuk tangan. Jadi malam hari ini spesial ya. Iya. Kita menghadirkan. Yang pertama tepuk tangan untuk Aino. Ingat lo biar dengan kontennya. Ya. Ulik. Dayat, bulik dayat.
bulik. Wah, tapi ada yang paling rame banar itu ternyata ada yang sampai take over juga, ada cuman kontennya, ternyata akunnya take over juga. Bagaimana tanggapan Bang Rama? Oh ya, ini Bang Rama nih sebenarnya yang ini yang biasanya Apa nih? jadi makanya ada jalan baru, kayaknya jalannya nih agak salah nih, kita cari jalan baru deh. Sambil jalan ini makanya. Iya. Luar biasa. Ya, silakan Bang. ya lagi sekali ya ulang lagi sekali Ya, bismillah ya. Bismillah ya. Tapi kan kalau melihat jeda sedikit tuh langsung Iya, dasar aja dead air, anti dead air, Anti dead air. Pokoknya buka jalan baru, Bang. Itu setelah kami ngulik soal kalau dulu kita PC-nya upgrade mindset. Tapi cuman bertiga, akhirnya kayak kalau cuman bertiga kayaknya mentok dah. Iya. Ya kita bahas itu aja Ya akhirnya. kan, karena kan pikiran kami ya segini-gini aja. Ya gitu. Nah, akhirnya Tahu lah kami kapasitas kami Iya. gitu. kepikiran pengen kayaknya kita punya visi yang sama soal pengen teman-teman kreatif di lokal nih di Banjarmasin, di Kalsel tuh ada orang atau ada media, ada wadah yang ngasih tahu gimana caranya buka jalan baru di berbagai bidang. Kalau abang-abang ini sudah kita tahu ya kan, dunia per MC ya. Iya. Kita bakal banyak bahas soal itu. Iya. Oke. MC, penyiar, pelaku kreatif juga. Pelaku kreatif. Apalagi Nyul? Apalagi sempat ke salah jurusan juga sih, sempat Salah jurusan. radio tambang kalinya. Oh iya. Tahu lah. Tahu lah. Karena riset juga Bang ya. Bang, Riset. tadi dari asar sampai maghrib semua yang ngundang Pian di podcast ditontoninya. Full. Bagus. Itu ditonton. Karena memang harus antusias loh. Karena Iya. kalau kita nonton tuh, Dia main film juga. ya itu belum spill. Iya. Tunggal gimitan, Iya. Dikit-dikit dulu. dikit-dikit dulu. Banyak sekalinya amunnya disebut tangan beratan, kayaknya kada cukup durasinya. Iya. Kita ulik dulu lah. Ya, yang paling dasar. Dari dasar tuh apa? Paling dasar soal jerurang kata orang supaya ini bilingual. Iya. Wah. Jadi persal. Bilingual. Ujar kata orang. Kata orang kalau mau jadi MC tuh ada tahapan dan ini ada Sekolah. kriteria. Oh. Dari wajah, tinggi badan dan sebagainya. Nah, personal branding harus keren dan sebagainya. Oke. Penasaran dengan Bang Hafiz dulu. Membranding dengan Hafiz biru kenapa, Bang? Dari awal tuh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baju buka pulang aku nih. Rupiah kadet. Kayak apa ini? Sini di belakang handap. Bismillah soal handap. Aurat. Tolong yang ini ditutup ya. Tolong yang ini ditutup. Ganti rok. Ngapain tuh? Udah. Adanya sudah biru sampai itu. Sudah. Apa ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mukadimah dulu, Bang. Assalamualaikum. Madura. Oke, kalau sebenarnya ini langsung singkat aja. Kalau kita secara detail memang penjelasan itu panjang. Ternyata setelah yang ulun rasakan, orang mungkin tadi seperti Bang Heri kan bilang jadi MC itu harus Good looking. Sekian. ganteng atau menarik, Suara semacam. Suara bagus. Ternyata nggak juga gitu. Contoh seiring berkembangnya dunia entertain ya. Contoh kayak di beberapa artis kayak gitu kan, bahkan hingga sekarang masih aktif kayak gitu, nah sebagai master of ceremony atau di dunia entertain ya, ternyata nggak mesti harus good looking dan segala macam, dan itu ada di ulun pribadi gitu. Dulu kalau MC itu sebenarnya dari SD, malah dari kelas 5 SD. Widih. Tapi dengan penuh perjuangan. Apa, Bang? Di panggung rakyat. Enggak, di sekolahan. Sekolahan. Oh, di sekolah. Bikinin skrip dulu. Oh, iya. Terus sekolah. Terus kalau SMP cara-cara pensi-pensi atau perpisahan kakak-kakak tingkat tuh. Oh, pian MC-nya. Ya. Oh, SMA oke. sampai kuliah. Lu kuliah di Bogor juga udah MC gitu kan. Terus awalnya juga nggak pede juga, tapi karena di kampus itu disupport oleh kakak tingkat ya, beda 1 semester. Oh nggak apa-apa, tenang aja. Pokoknya dari cara ngejokes kan dia ngeliat kesarian nih, dari cara ngejokes
dari begayaannya nih orangnya asik nih. Akhirnya diajarin gimana sih emang step-stepnya untuk jadi MC. Harus gini. Ternyata kalau aku tuh dulu nggak ikutan yang public speaking, sekolahnya itu nggak. Jadi cuman ikut temen aja, lihat teman nonton. Bahkan kalau boleh dibilang secara nggak langsung tuh jadi asistennya lah ya. Kalau dia beli apa, aku beliin. Dia mau perlu apa, tapi aku ngambil ilmunya di situ. Karena ada istilah-istilah dunia panggung tuh kan kayak flooring, nanti ada bridging, ada funfair, ada Floor bumper, floor director, kayak gitu-gitu kita baru tahu Stage gitu di manager. situ. Ada ya stage manager, ada floor director dan lain-lain. Ternyata dari situ tuh secara nggak langsung tahu. Akhirnya berjalan hampir 1,5 tahun lah ya. Anak kebetulan teman ini dia lagi sakit. Terus nyari MC cowok tuh nggak ada yang bisa. Akhirnya direkomendasikannya aku mau lah sama asistenku yang ikut sama aku tuh. Wah, ada berani aku. Ini kalau tandem ya, kalau ditandemin dengan si waktu itu ada namanya Cici. Dan bersama Cici kayaknya ini deh cocok aja, soalnya dia kenal juga sama Cici. Gitu. Ya paling yang beratnya di Cici dia yang ngelit gitu. Itu berat tuh. Dan itu saat itu acara konser. Acara konser. Paling pertama tuh. Yang pertama. Padahal di kampus itu dulu banyak MC senior yang udah semester, saat itu aku ditawarin pas semester 3, ada yang sudah semester 5, bahkan ada yang angkat tingkat lagi. Ternyata peluang itu ada di hadapan. Terus temanku ini namanya Teddy. Sampai saat ini masih temenan. Mayor Teddy. Teddy bear. Bukan Mayor Teddy. Menurut keyakinanku, bukan Teddy Minahasa. Oh iya. Jadi jar Teddy, ini kesempatan nih kamu harus kamu ambil. Oh iyalah, tapi aku ada tahu ilmunya gitu segala macam. Akhirnya disitulah kesempatannya. Ternyata habis dari itu udah tuh ngalir terus MC di kampus, acara kegiatan hingga sampai sekarang. Dan nggak mesti harus good looking, bahkan ada yang gede-gede badannya. Contoh ya kayak sekarang stand up komedian, bukan hanya komika, dia juga jadi MC kan, kayak si siapa sih yang Hipsi Hoir gitu kan, Trigen. gitu, dan banyak lagi. Jadi fisik tuh nggak, kecuali memang kita punya keterbatasan buat berkomunikasi ya, mohon maaf gitu, kayak nggak lancar, bahkan kayak cadel pun itu jadi ciri khas kan di radio tuh sekarang. Riko Cepes gitu kan. Sekarang tuh kalau dulu penyiar dengan ciri khas cadel atau gitu tuh malah mahal. Kalau mungkin seiring berkembang zaman kali ya, orang pengen nggak mesti harus pakemnya sempurna, udah dah keluar dari zona itu, diambillah dia jadi penyiar dan orang jadi inget terus kan sama dia karena ciri khas dari suaranya itu. Ya mungkin salah satunya step-stepnya kayak harus siaran lagi ya, karena kan waktu aku 2009 balik ke Banjarmasin, aku harus mulai dari nol lagi kan, masuk radio lagi gitu, satu radio juga dulu sama Rama, terus ya gitu, mulai dari awal lagi gitu. Kenalan dengan klien, step-step lagi, kenalan dengan IO, baru alhamdulillah berjalan ke sekarang. Ya kalau Rama gimana? Terlalu mandiri bang. Orang tuh gitu lagi ngelamun kan. Kita kayak Tanggung habis Kenyamanan mendengar. Oh iya. Kayak Tija tugasnya yang dulu. Nasi. Lontong ada lontong. Biasanya kan kalau kuah itu kan jadi rusak. Kalau ditunduk ke kuah itu Kalau berkuah jadi sebelah. Sebelah. itu bukan buka-buka aja tuh. Iya. Bang, kalau misalnya diulang lagi nih. Tadi kan karena skill Pian nih, jadi orang tuh ngelirik Pian untuk kemudian dapat terus tawaran-tawaran. Selain daripada itu yang terkait dengan persona, Bang. Persona maksudnya Pian ngambil kata biru di belakang nama Pian ataupun apa yang Pian lihat sehingga Pian tuh apakah habis biru aku nih. Jadi kita ke biru dulu. Ini sebenarnya ada juga dibahas di beberapa podcast teman-teman ya. Biru ini pemberian dari almarhum Rudy Prima. Dia juga salah satu pelaku entertain kan, orang Jawa Timur mengaktifkan diri di Kalimantan Selatan di dunia seni dan budaya. Nah dulu itu waktu pertama aku datang ke Banjar 2009 itu bukan MC dulu, malah ngeband dulu, reguleran di kafe-kafe bersama Jessica Love. Nah dari Jessica Love itu ada temanku namanya April Otong juga main bass. Terus sekarang nama bandnya Gypsy Danger kalau nggak salah. Nah April itu kan teman-teman tuh kalau mau perform di kafe-kafe gitu kan harus make up kayak gitu kan. Cuma aku tuh yang nggak ada make up karena nggak ada pede loh. Terus
make up pengkam aja supaya anu aja Berminyak. Supaya cerah itu sedikit supaya ya? ada berminyak, supaya Iya, cerah. iya. Akhirnya bedakan nggak macam. Pas bedakan malah disambat malah tambah biru mau akhirnya dipanggil biru. Nah terus pas udah mulai MC nih kan, lalu dia bilang udahlah pakai nama biru aja di belakangnya. Tapi lo takut itu tuh yakin lah bedak tuh lain belau lah. Lain belau. Sebenarnya lebih ke cat tembok atas rumah. Soalnya kalau belau kan bakal kelihatan. Kamu bagusan. Nyaru, belau nyaru. Jadi avatar kawan kita. Jadi habis itu baru udah pakai nama biru belakangnya. Oh, kenapa kak? Gue bilang kan supaya orang bisa notice. Oh, Hafiz biru yang ada nama warnanya, terus ciri khas kacamata nggak ada kacanya gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh dipakai terus. Nah, terus pakaiannya nyentrik. Kalau Ikam ini kalau ganteng kayaknya nggak ada mungkin jadinya. Kamu harus nyentrik. Contoh kayak Bopak, ya kan? Bopak tuh masih nyentrik, ya. Kuya, gitu kan, nyentrik tuh. Ganteng enggak, tapi dia dengan bajunya yang nabrak-nabrak warnanya gitu. Warnanya kuning, bawahnya ungu, rambut lah gitu semacam. Jadi ternotis. Ya beda cerita kalau orang ganteng kan masih kada baju kan tetap ganteng gitu modelnya. Akhirnya Santai. Ada kayak itu. Kan ada urutannya. Kesini dulu. Hanya ke situ. Briefing nih. Kan ada urutannya. Satu singgung gitu. akhirnya ya tadi personanya salah satu itu. Terus yang kedua persona aku nih, aku selalu Banjarbanar kayak gitu. Kecuali eventnya memang lebih Nasional. 60 ya nasional atau audiensnya 60-70 banyak orang bukan Banjar, pasti aku lebih banyak bahasa Indonesia. Karena salah satunya terus jadi ciri khas Banjarbanar gitu. Banyak kok ini bang orang yang akhirnya meninggalkan hobi gara-gara pengen jadi MC profesional. Sebenarnya satunya hobi mancing, takut Ya. jadi biru. Ya mancing itu karena hobi ya. Sebenarnya nih hubungan Ikam lah. Ya. Kalau misalkan nonton podcast, kalau kamu jadi MC ini kan mikir deh. Kalau di era sekarang ya. Oke. Wah, Nah, udah ini tahan dulu. Ngeri nih. Ini kan mikir. Nah, Iya, iya. kenapa aku bilang karena orang wah enak lah kayak Hafiz itu kayak Rama MC-nya jadi Wah, ini kamu lihat. padat segala macam Iya. dan ini kata siapa kejar siapa nyaman MC itu orang Iya. MC itu nyaman benar. Lu pikir gin. Iya, kan. Sebelum kamu MC, lu pikir gin. Kan pada dari bahari. Iya. Kalau Juple bang, Nah, Rama kan. Oh, Juple itulah. Dulu juga belum ada Juple dia. Belum ada. Aku Rama. Sebentar. Iya. Sebelum jawab Rama. Rama Iya. ini waktu di radio, aku masuk radio Ah. di Sky Radio dulu. Rama yang lebih dulu, Rama 2008, aku 2006. 2006. Jadi lebih dulu. Hmm. Mungkin karena sama-sama orang hulu sungai loh, Iya. jadi sudah masuk tuh sudah cocok ya, Langsung, ngejok-ngejoknya. Bahkan di beberapa program ditandemin. MC-nya pun duluan dia sebenarnya. Karena dulu kalau boleh bilang Rama ini salah satu penyiar Sky, rajanya pensi juga. Iya. Kalau dulu ada Noval, Ya. dia tandemnya dia sama Ayu. Kalau sebelah tuh ada Adit dulu ya, Adit. sama cewek Anissa. Desi. Kanisa. Nisa, Desi. Iya, Desi. Itu rajanya pensi juga. Desi. Apa dulu sama Ayu tandemnya. Jadi dia lebih duluan. lebih duluan. Oh Ini iya, saling senior. Ya. Dari Tuhan insiden. Woi, lu hadi akta. Gua Anom. itu akan. Cuma umur Soekarno. Nung tapi kayak unggul. Sarik itu namanya. Itu sarik namanya. Itu sarik kalau sudah bubur tunggul tuh. Masa bergaya bubur tunggul. Padahal mau nang kayak itu. Dia tiga-tiga kesusuban. Padahal mau gitu. Ya, Rama. Juple itu kada sengaja juga sebenarnya kan aku suka otomotif. Aku dulu bisi kendaraan Honda 70 lah. Honda 70 itu memang sudah ada bisi nama dari pemilik sebelumnya Juple. Oh, Nama-nama motor. Jadi aku teruskan aja Juple. Jadi apa namanya? Kekawanan tongkrongan nih rancak mengiau apa yang ada nama motor nih. Kan ada yang ngaranya ini, yang ngaranya itu, ngaranya motor-motor kesayangan kan. Iya. Kenalan bang, siapa nih? Rama. Siapa motor? Juple. Oh sudah. Banyak Juple, karena ada ngaran Rama juga yang sama di situ. Padahal di kampung itu embeng. ini ada orang kampung. Kebun sayur. Jombeng.
Harga endang tuh, si endang. Sekarang motornya udah apa? Jual dah. Udah dijual. Jual dah, motor sudah dijual. Di tukari Zaobok. Ini Oh, ada. iya. Lain itu pun di Jawa untuk kari. Oh iya. Tukari Raji. Raji foto. Iya, Raji foto. Raji foto dijualnya pulang Assalamualaikum. Berarti nggak ada hubungannya Bang lah dengan dunia per-MC-an Bian? Kadeda, karena memang ini aja. Jadi nama itu muncul sebelum memang waktu MC belum dipakai. belum dipakai. Awalnya Dulu nama aja. Tapi kalau sekarang Bang Pian mendefinisikan kayak Bang Hafiz tadi, aku ngambil persona ini, nyentrik ini. Nah, Ya, kalau adakah itu? Kalau Pian kayak apa itu Bang? Ada hal khusus kayak Bang Hafiz tadi atau kayak apa? Kadeda sih aku lebih maksudnya kalau masalah fashion lah segala macam lebih berani Hafiz daripada aku. Hafiz tuh berani nyobanya. Iya. Kalau aku mau MC ini, aku pasti Mikir dulu. mikir lawas aku di depan kaca tuh. Bisa dibilang Wah, lebih jaim. Iya. Wah, ini kayaknya Kadeda. Karena memang karakternya itu kayak elegan gitu. Memang sengaja milih itu kan Bang atau gimana? Kadeda memang kada berani untuk lebih mencoba hal yang kayaknya warna main warna segala macam. Kecuali kalau kita event full color. Full color aja. Nah, baru tuh mau kada mau harus full color. Kalau gimana? Kayak gitu. Jadi hadap MC pun misalnya kita wedding nih. Apa nih tema dekor segala macam kita menyesuaikan warnanya ini segala macam. Tuh lawas tuh sepatu ini loh warna ini. Oke. Kalau Just warna temanya ini. ayam gimana? Warna itu. Kayak itu memang pilihannya. Agak-agak lawas kalau ini. Kalau MC yang event segala macam tuh gini. Harus kadang-kadang malah nukar. Jadi kita bisa nih. Saking ini aja. Kayaknya ini sudah dipakai di semalam. Beli dah. Semua tuh ujung rambut sampai ujung kaki nukar beratan. Ya. Saking anunya, saking ada kalau pindah ada siap aja kada siap gitu dah. Saking kada ini ya. Ada berani untuk mencoba pakaian untuk kostum-kostum itu. Berarti Bang kalau ini bisa bisa disimpulkan oleh penonton misalnya. Oh, Bang Hafiz berarti membangun karirnya lewat persona salah satu yang bentuk. Kalau Pian berarti konsistensi itu Bang. Konsistensi Ya. Bang. Iya kan? Konsisten dalam ini. Konsisten. Jadi Like sebenarnya contoh nih kayak beberapa MC teman-teman MC di Banjar tuh aku udah bisa lihat oh ini nih lebih ke formal. Iya. Kalau aku tandemin dengan dia Bawanya aku harus kayak keluar ini. dari itu. Bisa menyesuaikan dengan formalnya. Tapi kalau ngejok aku yang mantik gitu. Yeah. Aku yang harus mancing. Nah ini yang mau saya tanya ini. Pasti pernah ngelewatin fase yang mana pakai warna apa ya yang paling laku di audiens ini nih? Ya. Pernah nggak di fase yang pakai cara ini, Jokes ya? coba-coba? Oh, pernah nggak pasti. masa-masa pencarian itu dia? Iya. Oh, pasti. Pasti Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kita tergantung audien ya. tergantung audiens. Tergantung audien. Nah. Kita nih briefing nih dari IO misalnya. Dua haram nanti minta ya bawaan 2 haram aja. Oke, lepas kita tuh. Ada yang jong. Ada yang zong. Ada yang jong. Pernah. Coba kita tang. Atau lempar jok gini nggak Jok. bisa, lempar jok gini nggak bisa. Ya itu karena audiensnya juga sih sebenarnya. Audiensnya terlalu serius. Iya, bener. Tapi ada yang sedikit wah renyah, banyak. Tapi salah satu triknya gitu, kita nanya-nanya dulu ke penyelenggara kan atau ke IO-nya, ini audiensnya asik nggak nih? Iya. Seru. Res umur berapa, Ya, usia, berapa. ada batasan nggak? Ada juga yang orang-orang tua tapi asik Yes, gitu. betul. Dibercandain pun nggak Gampang. marah gitu. Gampang. Bahkan sampai mohon maaf kayak sampai dibully-bully gitu. Oh iya, Kayak aman lah. misalkan contoh nih, kita ada audiens naik ke atas, Ya. lemes, lesu kayak gitu-gitu. Bapak sakit apa? Garing kan? Garing tapi ya. Abang Kayak gitu-gitu garing. aja. Duduk Iya, iya, iya. Ketawa. Iya. Jangan bangin gitu. Iya. Kan orang tua kan gitu. Ya orang tuh jangan Tipis bangin. banekah baju jadi masuk angin. Kayak gitu kami menyesuaikan sih sebenarnya tergantung audiens ya, dan kami itu udah punya trik-trik sendiri gitu. Iya. Aku sendiri nih melihat contoh wedding, ternyata orang tuanya asik nih suka bercandain, keluarganya juga asik, udah dah ngalir Selesai. aja. Orang kalau udah rame seru kita pancing aja tuh pasti nerima Pasti. gitu. Yang jadi justru kalau bagi aku yang jadi tantangan sendiri, Kak nih bapak ini keluarganya agamis semua. Nah, udah loh tuh. Contoh misalkan akad nikah, aku bawain dulu serius kan. Tapi selesai jawab kabul tuh udah tuh masuk tuh sisipin jok-joknya. Ternyata mereka tertawa dan berhasil kayak gitu. Sampai bahkan diapresiasi. Kak, jujur kan Abah Ulun tuh orangnya
biasalah yang Iya. cingkrang-cingkrang kan. Iya, gitu. iya. Aku susah banget buat ketawa tapi ngedengar jok-joknya Kak Hafiz tuh alhamdulillah Bapak senang kayak gitu akan apresiasi. Proses pencariannya itu, Bang. Sebenarnya ngalir sih sebenarnya. Kalau aku tuh lebih ngelihat situasi sih sebenarnya. Nah ini yang nggak dimiliki oleh beberapa personal MC ya. Mungkin karena aku duetnya dengan Rama nih paham juga dia. Oh jadi tandem membantu juga. Iya tandem tuh membantu. Bantu. Kayak misalkan aku Bandar. mancingnya gini, dia udah ngerti tuh Titik-titiknya kemana. Bahkan sampai beberapa klien kita tuh sampai 5 sampai 6 kali repeat. Sampai kita nggak bisa, dia yang Menyesuaikan. menyesuaikan. Kalau tanggal ini Pak bisa gimana ini. Kalau tanggal ini Pak bisa ini. Banyak kayak Banyak. brand-brand alat berat, terus juga bengkel, otomotif, Itu yang banyak banyak perusahaan. perusahaan kayak gitu-gitu. Menyesuaikan akhirnya. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya tergantung kitanya untuk menggali sendiri. Kalau kita hanya stuck di aku nggak berani deh di zona itu, sudah habis dah. Nah kalau ini karena orang suka bercanda dan memang penyambatan lah. Kayak kawananku SMP ini kira ngomongin pasti mulai bahari dia satu penyambatan. Arya tuh satu Arya Dinata tuh. Arya Dinata. Ya, itu. Oh iya. Oh sangkatan lah. Sangkatan gurunya. Enggak. Aku beda berapa tahun gitu Karama kan. Karama. Koyo. Nah, sejak kapan hubungan Pian itu tahu bahwa chemistry Pian nih kayaknya oke nih berdua nih, legenda dua Nah. kakak Gua berani harap- gila nih. harap nih. Tahun berapa kita tuh, Mang? 2015 2015. acara otomotif. Jadi dulu ada salah satu IO di Banjarmasin yang pemegang event otomotif di Murjani loh, yang mukanya H tuh nah. Yang kalah dokter. Haji lapangan Dr. Haji Murjani. Iya. Nah, Iya, itu. Oh, iya. Jadi Abang. dia Anunya cap ininya tihang-tihang situ. tihang-tihangnya brandnya memang warnanya saya itu habang kayak gitu nah. Bendera-bendera bulu-bulunya habang. Sudah jelaskan apa? Iya lah. Om apa? Dulu meetingnya di Perintis kan rasanya. Di dealer. Iya, cukup ya tahu aja orang. Lawan Pak Aing gitu. Iya. Nah jadi dulu itu klien dari Jakarta ini pengennya cewek cowok karena yang namanya otomotif pasti pengennya Daya tariknya cewek. daya tariknya cewek Iya. dan good looking dan ternyata nggak ada yang bisa. IO ini mencoba untuk menerobos keluar dari zona itu. Kenapa sih harus cewek cowok? Iya. Iya. Emang Cocok udah bisa kan? ya cowok kan bisa nggak? Gitu. Ya sudah, kalau mau cowok siapa? Akhirnya tandemin lah kita. Waktu itu belum ada namanya Dua Haram. Kita pun Pian belum kenal. udah Udah. kenal. Udah. 2000-an tadi. 2009. 2000-an tadi ada dari ada cerita awal dari 2000-an. udah siaran. Iya. Oke, siaran. Pelanggaran nih juga nih. Iya. Aja terus. Sebenarnya sebelum kita tuh kan kada pernah ada cowok. Nah, belum ada. Kada pernah. Bahkan duo cewek cowok pun nggak ada. Cowok cewek-cewek pun Cewek kada. cowok. Kalau tandem cewek cowok tuh ada, Nah. tapi kalau memang tandem Cewek-cewek, cowok-cowok. cowok tuh nggak ada. Atau mungkin tandemnya cewek cowok dengan nama khas mereka berdua tuh nggak ada. Ada. Dan kami dulu Ada. tandemnya cowok dan sudah ada duonya. Nah, itu. Abis dari itu tuh langsung rame tuh, Langsung. alhamdulillah, wah rezeki tuh. Iya. Langsung. Wah ada MC duo nih kayak gitu kan. Kita di panggung loh, kita ini pakai apa Ram lah gitu. Duo haram ya, ya Hafiz Rama gitu. Maka terbentuklah duo haram. Iya, habis Rama. Karena Bahkan- laki lawan laki kan haram. Ya haram. Bujur. Gitu. Ini kenapa nggak dua halal? Baru kita jelaskan haram itu singkatan dari nama kita. Iya. Gitu. Bahkan ada joke yang paling simpel nih, misalkan Rama tuh dengan iramanya Hafiz gitu. Rama gitu sih gitu. Bekiawan ini itu. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya Ram tuh nggak gitu lagi tuh. Kenapa Samis? Dan itu tuh nggak ada janjian, udah ngalir aja dan Nah, chemistry itu tuh. Iya, ya chemistry itu terbentuknya karena kita di radio, Iya. bercanda, aku Nongkrongan. siaran nongkrong, terus perawatan medikal. Bahkan kita kalau nggak ada kesibukan tuh kalau itu kita shopping bareng. Aduh bilang balik. Gigit-gigitan kuku ini belelekan aja sudah Untuk paham ini nih. hapus. Ya, karena udah Tolong, karena tiba-tiba apa apa gaya aja lah kayaknya apa tuh Jar? Nah akhirnya terbentuk sendiri.
berani jamin deh kan sekarang tuh udah muncul ya duo-duo kayak gitu. banyak. Nggak ada yang mungkin bisa membuat chemistry itu nggak yang kayak kalian. Nggak dibuat-buat. Iya. Tapi yang Rama paling horor walaupun kami ini duo ya. Jadi kalau kami sekamar berdua tuh dia pasti horornya loh. Jahil ya Bang ya. Iya, Kira sih terlalu macam-macam. Pasti jahil ya. Karena aku jahil loh orangnya. Jahil. Kalau kau aja dulu guring, Iya. tadi kita guring. Iya. Biar Padahal makin itu dulu. strategi salah. Salah. Amun inya teh dulu goreng, biar harus beheadset. Iya. Hanyar kau goreng. Iya kan itu tadi. Arba. Kan biasanya kan itu tadi. Iya, bujur. Bujur harus dulu guring. Iya, Idol. bujur Dulu nyelai. guring gitu ya. Iya. Dulu guring. Iya. Nah, minta Bujur jelek, bujur. Bujur jelek. Fokus tuh. Ainol tuh cirinya tuh. Iya. Bang, tapi Bang yang lu penasaran, jadi Pian memutuskan untuk full time jadi MC itu ada titik baliknya kan sebenarnya atau memang sempat jatuh jadi kayaknya kan cocok dulu jadi Atau MC nih. udah jelas pertanyaannya. Kan adalah kepikiran buat ngambil ke karir yang lain. Iya, Boleh, iya. iya, karena pernah kena apa Iya. misalnya Awak pindah tinggi, Ya. cocok jadi tentara lah kira-kira. Ya. Nah, Rahman ini dulu pernah kerja di tambang juga ya. Itu paling lucu. Pernah tuh. Itu paling lucu. Ya, sebenarnya kenapa apa kan siaran kan dari 2006 loh. Dari 2006 siaran terus segala macam. Lulus kuliah 2011 lah. Jar mama sayang anaknya karena terpakai ijazah melamar begawi game segala macam sudah. Oke, melamar. Tapi memang ada impian lah dulu Ram, misalnya mau jadi PNS. Aku harus jadi pegawai bank. Oh, pegawai bank dulu. Cuma sampai mater lamaran aja. Karena sudah diterima. Oh, sudah diterima. Jadi Iya, sudah segala macam nih sempat jadi marketing perumahan. Terus bagian BPKB leasing. Iya. Oh, Iya, jadi biar- kolektor juga Pian ya? Legal BPKB aku. Habis iya. itu tambang. Bisnis studio foto, fotografer. Sudahnya berataan dah. Akhirnya yang panjang itu ya yang tambang itu, tapi per 3 bulan lah kantor tuh 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Tambang itu ya di Kaltim breaks berapa bulan tuh, ada 4 bulan kalau aku nge-MC segala macam tuh. Lumayan mulai dari nol lagi sampai balik ke sini. Dan ujung-ujungnya sampai ke situ yang MC juga. MC juga Jadi penyiar. dari penyiar juga. segala macam. Iya. Akhirnya ya mulai dari nol lagi. Akhirnya buliknya ke sini. Ada kawal lagi memang sudah di Banjar, memang sudah ini rezekinya gitu lah. Oh, nah itu kenapa jadi timbul ngambil MC lagi tuh? Karena ada yang nawar, terus tuh angkanya cocok kayak gitu kan? Karena memang ada masih alhamdulillah masih ada namanya. Ya, Orang masih perlu. Oke. Masih perlu karakter Ikam Rama yang bisa bawa event ini gitu. Nah, si Hafiz yang ini ayo dua haram anu lagi lah, ayo naik lagi kayak gitu. Mulai dari situ Dan kalau aku sendirilah, aku misalkan MC acaranya seminar pasti kan aku ambil. Oh. Ulang tahun Mantap. bilanya yang di bawah umur nih, kekanak-kanak nah, apalagi bayi. dan sudah seapa kita nih seangkatan kuitannya Iya. aduh saya gini diambil lah. Tapi kecuali request lah, karena Iya. Pak, aku anak ikan, Iya, atau boleh. misalkan yang ulang tahunnya anaknya kawanku, karena Bapak. Soalnya pertama, kanakan bayi itu bilang aku parakin nangis. Kamu ini tahu kan? Pasti anak siapa aja. Sini pintar menang. Sawan, dokter sawan. Pilot anak udah. Tahu, kok padahal kan ada emang model mau utani, seram bedulu. Ya kayak dalam hati itu kayak, "Mak kenapa maham bayang dia memuha aja?" Bayang lu. Kamu udah ada garing aja kurang. Garing Tidak Nggak usah kayak itu. Aku menggendong anakku aja orang ada percaya kalau itu. Ya baik kan. Bagusnya ya supir dipercaya bisa gendong anaknya. Astagfirullah. Oh iya banyak kan, maaf lah. Jadi Kalau Bian Bang kenapa tadi ambil juga? Apa tuh? Iya kayak Bang Hafiz tadi yang kalau umurnya apa? ada lah kan. atau yang Memang apa ya yang kada aku ambil tuh ya ulang tahun yang ada setahun. Nah itu kenapa kalau Bang Hafiz tadi nangis? Bian? Ya karena kada masuk masuk tuh. Pertama ada pasarnya Ada pasarnya memang. Ada beberapa MC Banjarmasin yang kayaknya cocok. Sudah ya gitu kita paham jadi gitu dah. Saya itu Bang sudah rezeki. Ya, betul. terus kan sekarang udah segmen-segmennya. Iya. Oke, ulang tahun tuh kayak ada Dadang, Debul, Ines, sekarang kan ada Abe Salam. Kecuali kalau nggak apa-apa kak, nanti kakak tandemnya dengan Abe, oke. Boleh.
Jadi kita bagian ininya, buahnya yang membereskan. Kita mancing-mancing ya, Iya. melengkapi ya. Kalau sekarang tuh kalau nge-MC anak yang Sweet 17 ya 17 tahun pasti nggak munafik ya. Mereka juga manggilnya Om. makasih ya Om sudah di MC-in. Mereka udah tahu, tapi dia tetap mau pakai karena Om ini lucu kayak gitu kan. Dia Om ini pernah MC-in acara sekolahnya kakakku ya gitu. Dan dia nggak masalah. Ya. Nah, secara tidak langsung itu testimoni loh. Testimoni yang mulai repeat order dan segala macam, melebarkan. Justru kalau aku pribadi lah, setiap klien yang berbeda itu ada satu tantangan tersendiri. Makanya tadi trik-triknya menanya ke teman-teman penyelenggara, nih kliennya asik gak? Kayak apa? Kliennya ini pernah lihat Mas Hafiz nge-MC di acara ini, makanya dia request. Nah itu makin semangat tuh. Pas sudah, kalau yang repeat berulang, itu yang jadi tugas berat kita. Yeah. Kita nggak mungkin mengulang joke yang sama. Betul. Kalau sekarang tuh lagi rame-rame, ya Allah lindungi, ya itu jadikan joke kayak gitu-gitu. Pokoknya apa yang viral. Sebenarnya semua pihak tuh mendukung sih menurut kami. Kalau misalkan MC-nya kami, bandnya siapa, itu juga mendukung. Kadang-kadang ngejok-ngejok kita tuh disambut nggak sama teman-teman band gitu. Iya betul. Terus juga vendor-vendornya gitu-gitu. Klien juga menentukan sih, mendukung juga sih sebenarnya. Nah, Bang Rama kan punya kelas public speaking juga ya, Bang. Ya. Nah, terus kan ini kata Bang Hafiz tadi yang bikin Dua Haram terus laku salah satunya lucu. Ya. Nah, di public speaking kan nggak terlalu diajarin lucu nih. Nah, itu akhirnya gimana, Bang? Seberapa penting ternyata lucu itu? Sebenarnya kalau apa ya, lucu itu Bonus aja. Bujur bonus itu Bonus. lawan tingkat keberaniannya. Ya. Berani kadang yang ngeluarkan jokes itu. Ya. Karena aku ada beberapa tandem segala macam. Kalau kita mah nyablak aja, siap segala macam. Oh ini pakai baju Cina langsung. Ada aku sebut hendak kayak itu ditagurnya, bang jangan bang. Kenapa dia kok ada berani orang ini masih? Terus lihat-lihat juga nih, oh ini anak pejabat atau Iya. orang berdasi atau berbedahi gitu nah. Kita tahu batasan. Batasan. Oh ini anak pejabat, ada bakal kita anui. Cuma pada saat ada yang pernah kita kelepas sama lah. Iya. Kita ingat dang. Mana kita nikam? Bos sekalinya. Akhirnya kami ngejokkan di mana? Oh yes. Pinter pak anaknya pak, ganteng ya pak ya anaknya ya. Gitu. Iya. Karena Ada salah. Iya. ada exit plan-nya Iya. masih. Ada plan selanjutnya untuk mencairkan Iya, itu. kayak Bahkan kami pembicaraan. melibatkan audiens yang tadi videoin sampai di sini Iya. aja ya. Kami karir kami pengen panjang kayak gitu. Tapi semua itu kayaknya bergantung sekali sama jam terbang deh. Betul. Iya sih. Nah makanya kenapa menurutku tadi bonus ya, karena kalau orang mengatakan Mas kalau Mas Hafiz nggak bisa, ada nggak selain Mas Hafiz yang direkomend yang bisa nge-MC bisa lucu juga? Iya. Coba Rama juga nggak bisa. Nah, mungkin kalau sekarang ada Jenggo gitu kan. betul. Kalau sekarang tuh ada duo Ramli dan Fahmi. Nah Iya. kalau Fahmi itu juga bisa menyesuaikan, dia lucu juga. Gitu. Banyak sekarang Banyak sekarang duo-duo. alhamdulillah. Nah, Menginspirasi. di kelas public speaking kan Bang bicara kan sistematis. Betul, Iya. Sementara tadi kan kalau ngelucu harus coba terus. Nah, itu Iya. gimana Bang bikin selaras tuh? Apa ya? Ya, jam Aku terbang jujur, tadi. iya, maksudnya pas pada saat di kelas ditanya seperti itu pun bingung aku jawabnya. Oke. Karena bisa dibilang jokes atau ngelucu itu kan bakat ya. salah satu. Pintar-pintar kita ngulik. Kita pun kalau di tongkrongan, kalau berusaha untuk ngejokes, kadang bisa timingnya kada tahu. Iya. Cara penyampainya kada tuh garing. Iya. Dan maaf aja nih ya, Iya. kadang-kadang ada jok-jok kita yang dipakai, jok pribadi saya dipakai, bukan iya. acara akad nikah. Nggak apa-apa dipakai. Silakan. Silakan. Toh kita Tapi juga kan- dapatnya dari orang lain Iya, kadang-kadang. kadang-kadang kita dapat dari orang lain. Intinya kan kayak ibarat kita diberi bahan yang sama, masaknya kan pasti caranya beda-beda. Iya. Beda-beda. Itu juga Beda. yang nggak jadi masalah. Akhirnya kadang-kadang teman-teman IO melapor, Bang jok Bang Hafiz yang sering kayak gini-gini kemarin dipakai sini, kayak gimana pecah nggak? Enggak bang, beda juga sih cara bawainnya. Nah itu. Apa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang cara bawainnya beda. Iya. Ya pasti beda juga hasilnya. Tadi kita ngomongin soal MC. Nah sekarang ulun harus betakun soal pergerakan pian atau kegiatan pian yang selain dari MC. Contohnya kayak Bang Nyiar. Arma masih nyiar, Bang Hafiz masih stand up juga, aktif di media sosial. Iya. Nah itu apa aja lagi yang mungkin yang mau di-share yang masih belum kami tahu? Ya, salah satunya kenapa masih nyiar sementara gajinya tuh kalau Nah, itu. sekali MC tuh bisa ratusan dari Jadi kali nyiar. sebisa
kada money oriented gitu nah. Ya. Karena banyak loh orang yang MC itu duitnya sedikit, koler acaranya kada sesuai lawan passionnya aku, kada gin. Nah gitu nah, milih-milih kayak gitu tuh. Ya. Ya. Kalau ulun lah, Ya. dari penyiar dulu, kenapa jadi masih nyiar? Iya. Satu karena memang alhamdulillah jiwanya mungkin masih jadi penyiar lah, masih enak nih di siaran. Dua, masih banyak bisa belajar karena perputaran waktu penyiar kita tuh hanyar Gen Z. Kadang mudah kaum milenial masuk ke Gen Z. Iya. Oke. Satu caranya lah masuk ke radio. Nah, itu. Jadi kita bisa tukar pikiran. Lagu, ulun stuck lagu di Ceylon Seven, kan, Pagetos, 2000-an kayak gitu. Ebit GAD, kayak gitu ya. Sekarang ada yang sedia aku sebelum Burhan. Iya. Itu. Nah, itu. Iya kita. Nah, itu gitu kan. Baru lagi. Otomatis kan Setia berkorban untukmu. Nah, itu jadi freshnya di situ. Ini tuh kayaknya lebih Emang bukan. asli buan ini kayak brainwash aku. Itu. Oh, Kalau jadi- masalah duit ya kayak itu Oh, aja iya, sudah gitu iya. lah. Kalau duit kan di MC Money Ya. will Nah, follow. lah. Iya. Sini dong. Hah? Sini dong. Paling dong. Paling dong. Itu balik. Oh iya. Ini ngalinya petugas pajak. Iya. Pajak yang ngali. Aku taat pajak lah, mohon maaf lah. Aku taat pajak, mau dicek beneran nih, ayo. Taat pajak aku. Itu, alhamdulillah, makanya mempertahankan. Sekarang podcast aku udah punya podcast. Ada Wow Hibat namanya. Oh iya sama Dede. Sama Telah. Dede Lambang. Terus digital, selain siaran di radio tuh jam 7 sampai jam 11, di rumah jam 8 sampai jam 11. Oh masih. Masih live TikTok, Live siaran. TikTok. Oh. Jadi siaran. Oh, turunan dari MC nih ya. Iya. Harusnya dong kakak. Gitu. Alhamdulillah. TikTok itu ternyata, aku baru sadar lah ternyata TikTok itu banyak pendengar Sky radioku pertama yang nonton. Ya sekarang sudah jadi abah-abah anak ampa. Revolusinya ke situ lah. Transformasinya Kamu ke kayak situ. gitu. Kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi kayaknya wah nih Bang, ulun Bang pendengar Pian Bari Bang. Punya Juara Sky jam 2, jam 2. Kayak gitu. Masya Allah, Jurang. Akhirnya kan sudah bahari kan kita masa-masa merintis, Ya. sudah sukses, ada yang bisa showroom mobil, Ya. advokat, jadi yang nonton TikTok tuh Ya. ada kepala dinas, Ya. tiba-tiba hadanglah aku lagi nyetir karena di rumah aku sambung ya, Ya. kayak itu Bisa dibilang kalau nyiar ini kayak menjaga sebagian kewarasan. menjaga, nah itu dia Karena ada sebagian jiwanya di situ. hiburannya. Ya, Hiburannya karena gitu. kalau kayak kami ini bukan kami sih, orang pasti mikirnya kayak akunnya lah aja kayak Iya. Karama habis tuh masih Iya. mau siaran Iya. padahal Iya. siapa ada gajinya? Iya. Kamu dilihat duitnya. Nah, Iya. ketimbang sini MC sekali gini bisa sudah menutupi gaji siarannya. Iya, gitu. iya. Sebenarnya bukan itu yang kami cari ya. Tadi contoh supaya kita dapat pelajaran untuk bagaimana cara kita tandem dengan Gen Z. Kan? Terus satu, yang kedua mulai menambah referensi jokes kita. Betul. Jok-joknya Gen Z dan Gen Alpha ini sekarang kayak gimana sih kayak gitu. Yes, Nah, bener. nggak bisa menyesuaikan. Sebenarnya bukan karena materinya. Nah, terus kalau kuliah lihat lah kayak Rama nih, aku pernah dengerin siaran. Orang pasti nggak notice bahwa dia gen milenial ya. Oh ternyata, kecuali memang dia ngikutin terus nih Rama Iya, nih iya, dulu iya, di iya. Sky, Rama nih dulu di sini. Ah. Bahkan sampai di radio yang sekarang. Mungkin orang-orangnya tahu, tapi kalau dia baru dengar kayaknya orang nggak deh kalau cara pembawaannya ya. Karena ada juga teman-teman kita, sangkatan Iya, iya, kita iya, iya. yang masih siaran, tapi karena cara pembawaannya memangnya kayak gitu ya. Dikirain tua. Ya tua aja Iya. gitu ya. Nggak bisa bohongin. Betul. Nah contoh kayak sampai sekarang pun alhamdulillah aku masih ditawarin kapan bisa siaran bro. Wah udah nggak bisa kayak gitu. Nah, pagi aku harus ngantar anakku sekolah gitu kan. Keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu jadi. Berarti kalau Bang Apis pandangnya kemana? Kalau Bang Rama tadi dari MC-nya terus ada ke Podcast. TikTok, Ya. podcast. Bang Apis kemana? Kalau dulu aku sempat live gitu juga gitu. Terus karena sekarang aku udah non-aktifin TikTok lah ya, aku udah nggak pakai TikTok lagi karena suatu hal. Jadi udah nggak. Padahal dulu aku yang pernah ngajak Ram nih, Ram ayo Ram, live. Live Oh, dulunya streaming. Pian. Ya, tapi bukan di TikTok ya, tapi ada Ada. Di yang platform. lain gitu. Platform apa dulu? lain gitu. Dulu ada. Tapi dia Gitu. masih belum Oh, ketemu iya, iya. nyamannya. Bigo Ya, bukan ya. Bigo, Bang. Bukan. Bukan. Bigo lah. Ya. Jangan
Jangan diperjelas dong. Yang kalau mau nge-vape dikit-dikit gini. Iya. Kada cihuy Iya. anu. Baru sampai di mana kita tadi? Gini lagi. Ada nyanyi kayak itu. Kalau dulu mungkin bebas ya, kayak orang kan kadang-kadang ada yang pakai smoke ya belakangnya. Iya. Ada pakai lampu latar kan pakai smoke biar bagus ya gitu. Iya. Apalagi konten-kontennya yang nyanyi-nyanyi malam gitu. Estetik gitu ya. Estetik gitu. Mirip kayak konten-konten temen gue. Hey, Boleh. Sengaja udah bikin smoke bang. ya. ada oren, ada boleh ikan, boleh gitu. Temanku. Orangnya ada di sini Ya, juga. iya. Iya. Itu contoh. Kalau punya nonton mungkin ya nggak apa-apa. Iya. Iya. Nah, jadi akhirnya sekarang dia karena merasa di MC ini disinilah mata pencarianku harus konsisten. Apalagi kan kemarin sempat overweight banget ya. Iya. Sampai 94 gitu nah. Dan itu benar-benar pertimbangan berat sampai karena melihat orang dulu sih pertama, melihat kawanku yang memang ada satu kata-kata yang ke distrik banget gitu. Umur itu urusan Tuhan banget. Tapi kalau sehat kita yang kita yang jaga gitu, kita yang ngurusin. Emang Kak Hafiz nggak mau lihat anaknya nanti sukses hingga tua kayak gitu. Pas udah tahu tua nanti lihat anak, gila aja aku nih. Oh, mulai dari sekarang aku udah harus mulai jaga segala macam ya kayak gitu lah proses yang kemarin tuh. Kadang makan nasi dan segala macam. Karena aku ngerasa di sini mah mata pencarianku. Kalau dulu waktu masih 94 tuh dapat job 2 pagi dan malam. Pagi maksimal, malamnya drop. Bahkan paginya aja aku udah tiduran. Teman-teman WO atau IO yang sudah hafal dia. Kak, ini akad udah selesai. Kakak bisa tidur dulu, tapi digituin. Kita pun masih bisa 3. Sabtu Minggu tuh Sabtu 3. Iya, pagi Minggu siang, 3. malam itu Masih bisa. Wah ini Kalau dua Uyu ini. ya Dua pasti gitu cukup lah. Dua cukup lah. Tidak jompo gitu. Dua gitu. Kita sadar, Iya, kita sadar iya. diri. Tapi ada lah semangat baru untuk bikin misalkan kayaknya mau bikin yang baru lagi kalau misal dubbing atau bikin konten ini Kalau ada. dubbing dia jalan. Oh, iya. Voiceover. Kalau Voiceover aja. voiceover. Kalau aku voiceover paling kalau diminta aja. Oh. Kalau dia memang salah satu, Voiceover. nah itu salah satu pencarian dia kan dia ada studio sendiri. Voiceover talent apa? Di bank ke hari itu. Dan itu foto. Andas. Selamat datang di Banjarmasin. Event tak pandas sebenarnya. Tahu tuh rasanya kan jelas. Aku ada. Oh iya. Ada memang. Kalau ini bang, karirnya MC tuh kayak yang lain nggak? Misalnya kayak stand up kan orang ngincer, wah kita bakal ke nasional nih. Nah, MC itu sengaja menguasai di lokal Banjarmasin, Kalsel aja kah? Atau ada yang bisa kayak Ya, ini dunia kayak peremsian nih. pengen ke nasional nih. Sebenarnya kalau mau go nasional kita harus ke sana. Gitu. Bercabur Bercabur Kan sekalian. ada teman-teman sekalian. kita tuh yang memang udah terjun ke sana gitu. Contoh kayak Bisa bang? dan Bisa. memang berhasil Bisa. dan menjanjikan gitu dan dia benar-benar sukses. Kayak contoh kayak ada Kak Aditya Agusta tuh. Satu ini juga public speaking juga di Banjarmasin. Nah, itu dia sempat lama di Jakarta. Bahkan ada beberapa teman kita yang memang mencoba untuk berkarir di sana, baik itu jadi presenter TV, baik itu mau jadi MC. Tapi ya tadi kalau nggak punya jaringan luas, ketika dia ada sebenarnya sih ketika mungkin Kak Adit tuh ketika dia dapat kesempatan ya dan dia berhasil nunjukin personanya dia. Akhirnya, ada peluang, Yes. dia ambil, dia nunjukin kayaknya sih ya, mungkin. Ya itu akhirnya dari mulut ke mulut kan, tuh kemarin tuh ini. Nah, awalnya aku dulu itu juga datang di Banjar, tiba-tiba, ada MC dari Bogor. Padahal aku dia orang Banjar, Bogor kuliah aja. Tapi kayak bahasanya kayak ada Sunda-Sundanya masih aja kayak gitu. Nah, Iya. ternyata dari situ dari mulut ke mulut akhirnya dipakai orang gitu. Kalau mau ke nasional terjun sekalian. Terjun, Kalau langsung. kalau kayak kita ya mungkin ada aja tawaran Kita misalkan paling event-event mau. event lokal ke diselenggaranya Jakarta, di Bali, sana, kayak gitu. Bali, Jakarta, Jogja. Tapi pernah juga sih, ya itu juga karena wedding ya, mempelai wanitanya orang Banjar, mempelai prianya Ya, orang betul, Jakarta. betul. Mungkin Kak mau Minta MC. Ya, minta MC. Kakak mau nggak ikut lagi ke Jakarta? Di Jakarta aku tandem dan itu benar-benar jomplang banget. Dia nanya-nanya, bro, kalau di Banjarmasin berapa? Paling 2 juta, aku bilang. Wah, seriusan lu? Emang kakak berapa di sini? 15 juta. Tapi ya sesuai. Sesuai, Ya, ya, orang hidup di dan sini. sebagainya. Sesuai. Itu kan ada hitung jalan macet segala macam.
jauh. Tapi kenapa? Kan di Kalsel tuh Iya bro. kadang nggak ada yang denger, nggak ada yang nggak kenal Bang Hafiz, Bang Rama lah. Alhamdulillah. Tapi kenapa akhirnya tidak memutuskan, dah kita kesana? Sebenarnya kenapa kita tidak memutuskan untuk go nasional ya? Enggak deh, cukup di sini kayaknya. Sementara masih cukup di sini ya. Aku ada jawabannya. Karena kalau menurutku pribadi persaingan di sana itu Gila. gilanya minta ampun. Persaingannya gila. Persaingannya gila. Pengeluarannya juga gila. Gila banget. Kurang lebih hitungannya di sana ibaratnya 15 juta. Ya. Dengan kita budget di sini, kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Di sana kita mulai dari nol lagi. Nah, kalau di sekarang kan mungkin rate-nya 1 juta sampai 2 jutaan. Kalau di sana aku waktu 2005 sampai 2009 itu sudah 1,5 juta, 2 juta. Itu kalau misalkan aku bersih menerima 2 juta nih. Pulang-pulang kalau acaranya sampai malam nggak bisa naik bus. Pasti naik kalau dulu Argo. Iya. Argo itu kalau contoh di Jakarta Pusat ke Bogor 400.000. Itu pasti udah. Iya. Terus belum lagi pengeluaran baju. Iya. Kita nggak mungkin baju itu aja. Iya. Makanya harus beli nih. Kadang-kadang kalau dulu kan penyewaan nggak banyak. Iya. Oh, beli terus. Udah gitu kalau eventnya seharian sampai malam kita bawa 2 sampai 3 wardrobe. Gitu. Paling luarannya aja yang sama, dalamnya mungkin kaosnya yang kita ganti. Bahkan dengan warna yang sama tuh, sering banget aku misalkan putih aku harus bawa 2 nih. Jadi ini udah keringetan, aku pakai lagi putihnya. Jadi benar-benar banyak pengeluaran di sana. Jadi kalau dihitung-hitung kayaknya sama. Iya, makanya kalau mau terjun ke sana udah sekalian aja, udah tahu resikonya dan segala macam. Betul sekali. Berarti industri per-MC-an di sini cukup dong ya? Cukup menjanjikan. Menjanjikan sekali. Apalagi sekarang MC cewek ya sudah mulai banyak bermunculan. Kalau kemarin-kemarin tuh cuman ada Henny, Serina, Eka Purnama, Sayola, Dini Hajara gitu kan, dan lain-lain. Kalau sekarang tuh udah banyak banget. Banyak pilihannya. Mau yang berpengalaman, mau yang baru-baru. Yang gayanya gini-gini gitu. Ya, benar. Kalau mereka nanya tuh, Mas Hafiz nanti tandemnya dengan ininya dia baru, oh nggak jadi masalah. Masuk kemana-mana aja. Gitu. OWO banyak sekarang. Oh iya penyelenggara banyak. Penyelenggara Betul, juga. betul. Kalau- Sistemnya bagus sudah. Iya, itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Soalnya saya mau ada kejutan ini. Eh. Gimana kalau untuk episode ini kita minta closing para beliau berdua ini? Gue dia. Oh iya betul. Oh pakai ukulele. Jadi salah satu chemistry yang kami bentuk tuh kalau di radio tuh dulu ya. Iya. Mukanya kok tadi kaget ya? Mukanya langsung kaget kata. Kayaknya nggak ada di luar break. Yang ini minta closing ini katanya. Ini acara-acara siapa? Sama nih nggak perlu dikasih tahu udah tahu ya. Oke, ini harusnya langsung dapat nih. Memang Bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Lebih panjang dari bulu memang.